Pemirsa, pemerintah mengakui tidak bisa memulihkan sebagian data di Pusat Data Nasional akibat serangan ransomware pada 20 Juni lalu. Sebagian besar data yang bisa dipulihkan hanya yang memiliki data cadangan. Mirisnya, menurut Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) di Surabaya, hanya 2% data yang terbackup setelah serangan ransomware di Pusat Data Nasional sementara. Pemerintah pasrah bahwa ada sebagian data dalam Pusat Data Nasional tidak bisa dipulihkan setelah diserang ransomware. Layanan yang bisa pulih adalah lembaga yang memiliki data cadangan. Saat ini ada 44 kementerian dan lembaga yang memiliki cadangan data. Pada Rabu lalu, baru ada 5 layanan yang bisa dipulihkan, di antaranya keimigrasian, layanan event Kemenko Marves, dan pengadaan barang dan jasa elektronik. Kita berharap setiap hari bertambah tenan-tenan ataupun KL yang pulih. Ya, sehingga kita berharap ya akhir bulan ini ya paling tidak 18-an begitu bisa recovery. Diperkirakan ada ratusan data pemerintah pusat dan daerah tidak bisa dikembalikan. Dan sejauh ini, pemerintah belum bisa menjelaskan mengapa ransomware bisa menginfeksi Pusat Data Nasional. Kalau memang ini nggak ada backup, kita akan merepeat ulang. Ya. Kita siapkan environment yang baru sebagai pengganti PPS NS2 yang sudah kita kunci. Kita setup ulang, kita hardening, kita implementasikan semua aspek security. Banyak yang dapat akses dari BSSN ya, melalui prosedur yang membuat ini lebih aman. Kepala Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), Hinsa Siburian, dalam rapat bersama Komisi 1 DPR Kamis lalu mengakui hanya 2% saja data yang terbackup setelah serangan ransomware di Pusat Data Nasional sementara di Surabaya. Sisanya hilang. Saja berapa persen yang terbackup di Batam? Berapa persen yang terbackup di Batam? 2%. Hanya 2% dari hanya 2% ya, itu dari data yang ada di Surabaya. PDNS yang 2. Dikunci oleh ransomware di Surabaya. Betul. Hanya 2%. Ya, makanya itu tidak dikatakan DRC. Hanya tempat penyimpanan data. Penjelasan BSSN terkait peretasan server dan minimnya backup data Pusat Data Nasional sementara 2 membuat marah anggota DPR. Anggota Komisi 1 dari fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin menyebut kejadian ini sebagai kebodohan atau kecelakaan nasional. Hasanuddin menegaskan BSSN ternyata tidak mampu melindungi data pemerintah sehingga data 282 instansi hancur. Menurut data yang diperoleh TB Hasanuddin, hanya 44 instansi yang kepemilikan datanya diprediksi bisa pulih. Itu pun tidak mungkin 100%. Menteri beserta jajaran, kemudian Kepala BSSN beserta jajaran, ini sebetulnya kecelakaan atau kebodohan nasional. Ya, karena apa? Prihatin. Kita sudah hampir 5 tahun ya bekerja sama mitra dengan terutama BSSN, dan BSSN selalu melaporkan ada serangan. Tetapi tidak ada tindakan-tindakan yang lebih komprehensif ya. Dalam catatan kami saja serangan pada tahun ya menurut laporan nih ya pada halaman 26 laporan Landscape Keamanan Cyber Indonesia 2023 yang dilansir oleh Bapak ke kami itu 1.011.209 insiden. Begitu. Tetapi terusannya aja begitu. Apakah kita hanya akan melaporkan insiden itu atau melakukan upaya-upaya supaya insiden itu tidak terjadi? Itu yang pertama. Yang kedua, soal ransom. Ini kan sekarang kita dikunci oleh hacker.
Ya, saya ingin tanyakan dan mohon penjelasannya, Pak. Forensik digital sampai di mana? Apakah pelakunya sudah diketahui? Karena setahu kami ransom itu yang pertama mengunci, hanya 2 diperbaiki. Dan kalau diperbaiki menurut data yang ada sulit ya, tingkat keberhasilnya di bawah 20%, bahkan itu tadi hanya 2%. Sementara itu terkait bocornya data milik Badan Intelijen Strategis BAIS TNI dan Inafis Polri yang diperjualbelikan di situs gelap atau dark web, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan tengah meneliti dampak kebocoran tersebut. Terus kita dalami terkait kebocoran data, yaitu masuknya ransomware di Pusat Data Nasional sementara di Surabaya. BSSN juga sebelumnya sudah memberikan satu notifikasi terkait ancaman tersebut, dan saat ini BSSN juga terus meneliti dampak lanjutannya agar kita bisa memitigasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Pengamat keamanan siber Alphonse Tanujaya menegaskan, pemerintah harus tegas terhadap pihak yang mengelola data. Tindakan tegas harus diberikan agar pengelola disiplin dalam pengelolaan data negara. Seperti data center ini, buat SLA yang jelas, service level agreement. Misalkan saya pakai Google Cloud atau Amazon, hak saya apa? Kalau down sejam, sanksinya apa? Down sehari dan 2 hari. Kalau data bocor, sanksi hukumnya apa? Nah, kalau SLA-nya jelas, semut tangan, kalau terjadi, kan yang menjalankan itu pasti berhati-hati gitu loh. Nah, kalau bisa berikan kesempatan yang sama. Jangan antar lembaga, karena kalau antar lembaga pemerintah aja, kalau terjadi sesuatu kan akan ya udahlah, tolonglah maafkan antar lembaga. Jangan begitu, kita nggak akan bisa maju. Kita profesional, jadi ada SL yang jelas. Kalau salah, hukumannya jalan. Data BSSN tahun 2023 menyebutkan serangan siber ke Indonesia terjadi jutaan kali dan banyak jutaan data bocor. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.